Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pemirsa semuanya, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tasawuf. Lebih fokusnya adalah tasawuf amali. Tapi sebelum lebih lanjut, kita eh, lihat dulu. Ini ada sebuah gambar tentang tasbih, simbol orang berzikir, ada tari sufi. Kemudian di sini ada sebuah bangunan rumah. Jadi singkatnya, Islam itu terdiri dari tiga hal. Tiga hal ini harus ada keseluruhan, harus bersatu. Apabila tidak ada salah satunya, maka runtuhlah bangunan Islam. Perumpamanya Islam itu perumpamanya sebuah rumah, maka iman itu sebagai pondasinya, lalu bangunan di atasnya ada Islam atau syariat dan ihsan. Nah, pada ihsan inilah tasawuf berada. Sehingga Islam dan ihsan harus berdiri di atas iman. Kemudian sebetulnya iman dan Islam ini keduanya dipadukan maka menjadilah syariat Islam. Nah, tasawuf harus berada atau berdiri di atas syariat Islam, yaitu berdiri di atas iman dan Islam. Sebagai contoh bahwa ketiganya harus ada, kita ambil contoh iblis. Iblis itu jangan dikatakan tidak beriman, itu imannya luar biasa. Karena sudah mengalami atau tahu tentang surga, neraka, dan alam malakut sana. Tetapi karena iblis tidak Islam, tidak pasrah pada perintah Allah, maka imannya tidak diterima. Kita lanjutkan. Ini sebagai pendahuluan sebelum kita membahas tasawuf amali, bahwa tingkatan hamba itu ada tiga. Yang dasar atau kita katakan yang paling rendah itu syariat, lalu nanti kalau meningkat torikot, lalu hakikat. Orang-orang yang berada dalam tingkatan syariat itu ibadahnya atau tujuan ibadahnya ingin masuk surga dan selamat dari neraka. Ini seperti tipe orang jual beli, ingin menjual barang atau sesuatu tapi ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian tingkatan yang apabila meningkat maka pada tingkatan tarikat. Nah, pada tingkatan tarikat ini, orang yang berada pada tingkatan tarikat ini tujuan ibadahnya ingin usul, ingin sampai kepada Allah. Atau dalam bahasanya Imam Al-Ghazali adalah ingin dekat kepada Allah. Jadi orang yang berada pada tingkatan tarikat ini sudah tidak memikirkan lagi ingin masuk surga atau ingin selamat dari neraka, karena mereka mengetahui bahwa surga dan neraka itu adalah sama-sama makhluk Allah. Jadi tidak boleh seorang hamba itu bergantung pada makhluk Allah. Tingkatan yang paling tinggi ini adalah tingkatan yang dihuni oleh para kekasih Allah, hamba-hamba Allah yang solih, yang hatinya sudah bersih. Mereka yang berada dalam tingkatan hakikat, tujuan ibadahnya adalah ingin mengabdi kepada Allah, atau bahasa Arabnya ubudiyah, mengabdi. Kita tahu yang namanya mengabdi itu tidak ada pamrih, tidak meminta upah, semata-mata dilakukan atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kita harus memahami dulu arti tasawuf, baik secara bahasa maupun secara istilah. Tasawuf secara bahasa, para tokoh berpendapat, ada para ulama atau para tokoh berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lafaz tasawuf berasal dari kata ahlus suffah atau as-suffah yang berarti teras. Tepatnya pada teras masjid. Ini ditujukan kepada para sahabat Nabi yang hidupnya berdiam di serambi masjid atau Masjid Nabawi. Mereka mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka dari sinilah istilah tasawuf dinisbatkan. Pendapat yang kedua mengatakan tasawuf berasal dari lafaz sofaun yang berarti bersih atau suci.
Mengapa dinamakan dengan seperti dinisbatkan dari lafaz sofa? Karena memang orang-orang sufi itu adalah orang-orang yang sedang berusaha untuk, atau orang-orang yang hatinya bersih. Pendapat yang ketiga, tasawuf berasal dari kata sof yang berarti barisan sholat. Mengapa dinisbatkan pada lafaz sof? Karena orang-orang sufi atau orang-orang yang menekuni tasawuf itu identik dengan orang yang tekun beribadah apabila sholat di masjid berada di sof yang paling depan. Dan juga ada pendapat seterusnya, mungkin itu sudah mewakili. Kita lanjutkan. Ini ada gambar kain wol. Maksudnya adalah, kenapa ini gambar ini kita tampilkan, bahwa penampilan orang bertasawuf itu mengalami perkembangan. Di zaman awal dulu, orang-orang tasawuf itu mereka yang zuhud secara zahir maupun batin. Jadi mereka berpenampilan sederhana, memakai pakaian yang dari bulu wol yang kasar. Namun dalam perkembangannya seperti zaman sekarang, orang lebih mengamalkan tasawuf secara hakiki. Yang mana di antara ajaran tasawuf kan zuhud. Jadi zuhud secara hakiki adalah mengosongkan dunia dari dalam hati. Jadi seorang yang mengamalkan tasawuf boleh kaya raya, mempunyai kendaraan atau mobil 1000, punya pesawat yang banyak, boleh. Yang penting semuanya jangan masuk ke dalam hati. Kita lanjutkan. Adapun tasawuf secara istilah adalah ilmu yang membahas tentang cara mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tasawuf bertujuan untuk memperoleh hubungan langsung antara hamba dan Tuhannya. Dengan bertasawuf, hati dan jiwa seseorang akan menjadi bersih, dan ia akan selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan. Ini ada gambar orang berzikir. Kita lihat kebersamaannya. Kemudian ada seorang syekh pemimpinnya. Kita lanjut. Ya, kita memasuki pembahasan utama kita, yaitu tasawuf amali. Sebelumnya itu ada gambar seorang murid yang sedang berbaiat kepada gurunya. Ada sebuah tanda panah yang berarti bahwa dalam thariqat itu hubungan antara murid dengan mursyid itu sangat dekat. Dan kita nanti akan membahas pengertian tasawuf amali, ruang lingkupnya, tokoh-tokohnya, dan ajaran-ajarannya. Tasawuf amali adalah, tadi kan sebelumnya begini, tasawuf itu secara garis besar ada dua, tasawuf amali dan falsafi. Amali sesuai dengan namanya atau arti lafadznya, amal atau praktek, maka tasawuf ini lebih menekankan pada praktek. Kemudian apakah tasawuf amali tidak ada teorinya? Ada, cuma lebih menekankan pada praktek. Sama, tasawuf falsafi itu lebih menekankan pada pemikiran atau rasio. Apakah tidak ada prakteknya? Ada, cuma lebih menekankan pada pemikiran. Kemudian tasawuf amali adalah tasawuf yang membahas bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir dan wirid dengan harapan memperoleh ridho ilahi. Di sini ada 3 poin yang perlu kita garis bawahi, yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir dan wirid untuk memperoleh ridho ilahi. Ruang lingkup tasawuf amali ada 4, syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Tokoh-tokohnya ini kita sebutkan yang mewakili saja: Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekhah Rabi'ah Al-Adawiyah. Di antara ajaran tasawuf amali adalah ada mahabbah, zuhud, mujahadah, tawakal, syukur, ridho. Kita ambil contoh zuhud. Pengamalan zuhud itu mengalami perkembangan. Kalau zaman awal dahulu, zaman awal Islam, orang itu mengamalkan zuhud baik secara zahir maupun batin. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa zuhud secara hakiki adalah mengosongkan dunia dari dalam hati. Silahkan seseorang itu hidup kaya raya, yang penting dunia